Serial ini dibuka dengan Nam Hong-joo yang diperankan oleh Suzy terbangun dari mimpi di mana dia memeluk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang asing yang terluka di persimpangan jalan pada malam bersalju. Diceritakan bahwa Hong-joo ini mempunyai skill yang bisa melihat masa depan melalui mimpinya, dan hampir dari semua mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Tepat pada waktu ia bangun dari mimpi pagi itu, orang asing dalam mimpinya, yakni Jung Jae-chan yang diperankan oleh Lee Jong-suk, pindah di seberang rumah mereka bersama adik laki-lakinya Jung Sung-won yang diperankan oleh Shin Jae-ha. Melihat hal itu, nampaknya satu lagi bagian dari mimpinya yang akan menjadi kenyataan. Hong-joo pun bereaksi dengan jaga jarak dengan Jae-chan. Sampai beberapa hari kemudian Jae-chan yang memulai pekerjaannya di kantor kejaksaan divisi 3, bertemu dengan pengacara Lee Yu-bom yang diperankan oleh Lee Sang-yeop. Dia membencinya karena sebuah insiden masa lalu. Kejadian itu yakni ketika Yu-bom yang berkendara dengan Jae-chan mengalami kecelakaan karena Yu-bom yang lebih tua ugal-ugalan. Lalu untuk menghindari akibat dari kecelakaan itu, Jae-chan dikambing hitamkan, dan mengakibatkan pula hubungan dengan ayahnya menjadi renggang. Saat ini Hong-joo memulai hari dengan memotong rambutnya karena bermimpi buruk tentang ibunya yang akan meninggal. Untuk menghindari hal itu terjadi, ia sengaja membuat penampilan berbeda dari yang ia lihat di mimpinya. Lalu pada suatu malam Hong-joo bertemu Yu-bom di parkiran restoran ketika ia berniat berkencan dengannya di malam Valentine. Usai makan malam, salju turun secara tak terduga. Yu-bom bersikeras untuk mengemudikan mobil dan selama perjalanan dia mengalami kecelakaan di mana seorang polisi terbunuh. Seperti di masa lalunya, Yu-bom sekali lagi mencoba mengkambing hitamkan orang lain. Kali ini Hong-joo yang tidak sadarkan diri ia seret ke kursi pengemudi untuk menjebaknya dengan menghilangkan bukti-bukti lainnya. Ketika dia bangun dari koma, berbulan-bulan kemudian, Hong-joo menjadi tersangka atas kecelakaan itu, dan mengetahui bahwa ibunya meninggal karena kelelahan bekerja untuk membayar ganti rugi yang diklaim oleh keluarga korban. Menerima fakta yang pahit tersebut Hong-joo akhirnya melakukan percobaan bunuh diri, dan Jae-chan sebagai jaksa tidak dapat menghentikannya untuk melompat dari atap rumah sakit. Namun tragedi yang dialami Hong-joo tersebut, ternyata hanya sebuah mimpi dari Jae-chan. Disinilah cerita semakin menarik, bahwa kita bisa melihat bahwa Jae-chan juga mempunyai skill cenayang seperti halnya Hong-joo. Ketika Jae-chan merasakan bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan, begitu malam bersalju di hari Valentine, dia mengikuti Yu-bom dan Hong-joo. Ia lalu mencegat mobil Hong-joo tepat sebelum Yu-bom menabrak seorang polisi bernama Han Woo-ta yang diperankan oleh Jung Hae-in. Yu-bom menegur Jae-chan, mengira tabrakan itu adalah bentuk balas dendam. Tapi Hong-joo memeluk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya seperti yang dia impikan sebelumnya. Hong-joo tahu benar bahwa sepertinya si Jae-chan juga memiliki mimpi-mimpi seperti dirinya. Melihat keduanya berpelukan, Yu-bom tak bisa menahan rasa ketidakpercayaan atas apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Jae-chan mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan melihat masa depan yang sama dengan Hong-joo, meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka harus bertemu satu sama lain dalam mimpi mereka. Jae-chan yang skeptis berpikir bahwa Hong-joo gila dan dia tetap menyangkal adanya mimpi seperti itu. Namun Hong-joo yang nampaknya mulai menyukai Jae-chan, makin bersemangat untuk pendekatan ke Jae-chan, meski Jae-chan sendiri terus menjaga jarak. Sementara itu, ada murid SMA yang jago piano bernama Park So-yoon yang diperankan oleh Kim So-hyun, yang merupakan cewek yang disukai Seung-won. Saat diwawancarai oleh media waktu pertunjukan pianonya, ibunya pingsan, menyebabkan kebingungan di tempat tersebut. Polisi dan media melihat apa yang tampak seperti jejak kaki di pakaian gemsuk sementara ayah So-yoon, Park Jun-mo mencoba untuk menutupinya dan bersikeras bahwa dia tidak melakukannya. So-yoon menyadari bahwa ayahnya, yang telah melakukan KDRT kepada ibunya. Saat ayah So-yoon ditangkap oleh polisi, So-yoon memohon kepada Seung-won untuk berpura-pura tidak tahu tentang kekejaman ayahnya. Di kasus ini, kebetulan sekali, pengacara Yu-bom lah yang menjadi pembela Junmo. Ia mencoba memalsukan bukti dan kesaksian untuk membuat kasus lenyap. Mengetahui bahwa ayahnya akan menang sekali lagi dalam kasus ini, So-yoon berencana untuk membunuh ayahnya dengan meracuninya. Seung-won mengetahui rencananya, dan mencoba menghentikannya. Tak lama kemudian, Jae-chan bermimpi untuk kedua kalinya. Kali ini, dia melihat Seung-won dibawa pergi oleh polisi dan Hong-joo membencinya karena tidak mempercayai kekuatan prekognitif dari mimpi mereka. Bingung, Jae-chan memberitahu Hong-joo tentang mimpinya, dan dia terkejut saat Hong-joo memberitahunya tentang mimpinya. Dalam mimpi Hong-joo, dia melihat seorang pria menganiaya istrinya sebelum Seung-won ikut campur, mendorong pria itu dari balkon, dan menyalahkan Jae-chan sang kakak karena membuat dirinya menjadi seorang pembunuh.
jaksa yang menangani kasus tersebut adalah Jae-chan sendiri. Pada kasus itu mulanya Jae-chan peka dan ragu. Karena ia masih jaksa yang polos dan bersih, dan mencoba mempelajari semua kasus dengan seksama terlebih dahulu. Namun efek dari hal itu, akhirnya banyak kasus menjadi menumpuk, dan itu dikritik oleh para senior dan rekan kerjanya, karena membuat berkas-berkas di kejaksaan menjadi menggunung. Oleh hal itu Jae-chan yang muak dengan desakan orang di sekitarnya berakhir dengan menyetujui semua berkas sekaligus, tanpa ia double check lagi. Termasuk di sana ada kasus dari keluarga gebetan sang adik ini. Setelah itu Jae-chan dan Hongju yang menganalisis mimpi mereka lalu menyadari bahwa mimpi mereka terkait dengan kasus KDRT Park Junmo. Mereka berdua lalu bergegas menuju kediaman Junmo di mana adiknya dan Soyun juga berlari dengan tujuan yang sama. Sementara itu, Han Woo-ta sang polisi yang mereka selamatkan, mulai mengalami mimpi seperti mereka, setelah Jae-chan menyelamatkannya. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya menangkap seorang anak sekolah yakni Seungwon. Tepat saat itu, dia melihat Jae-chan dan Hongju berlarian di jalanan. Merasa bahwa mimpinya akan segera menjadi kenyataan, dia mengikuti mereka. Di kediaman Park, negosiasi pasangan suami istri menemui kebuntuan, dengan Junmo berniat melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan tapi sebelum dia mulai melakukannya, Hongju membunyikan alarm palsu, mendorong semua penghuni untuk keluar dari gedung. Untuk bersembunyi dari Junmo, Soyun dan ibunya melarikan diri ke rumah Hongju, ditemani oleh Woo-ta yang menawarkan mereka tumpangan dengan mobil patrolinya. 엄마! 트로퍼 어딨어? 땀똥 아니고 완전 소똥이야 소똥! 야! 너 아까 그 소똥이 똥이지? 어? 유치해. 판사? Jae-chan, kemudian, memutuskan untuk membuka kembali kasus Junmo, meski dimarahi oleh atasannya. Segera setelah keributan di kediaman Park, Woo-ta melihat penglihatan lain dalam tidurnya. Dia melihat dirinya dan rekan polisi Oh Kyung-han pergi ke restoran ibu Hongju. Dalam mimpi itu, pengacara Yu Bom tiba di restoran untuk meyakinkan Soyun dan ibunya untuk menarik kembali banding mereka untuk menuntut Junmo sehingga Soyun dapat mempertahankan mimpinya sebagai pianis. Frustrasi dan bersedia menyerahkan karirnya agar keluarga mereka bisa damai lagi, Soyun mencoba melukai tangannya sendiri, tetapi Hongju ikut campur dan malah menusuk tangannya. Untuk mencegah mimpi tersebut terwujud, Woo-ta mengajak Jae-chan ke restoran Hongju. Saat makan, Jae-chan penasaran saat melihat Woo-ta menghitung mundur dari 5. Tepat pada waktunya, pintu terbuka, dan Yu Bom tiba untuk menemui Soyun dan ibunya. Jae-chan mulai curiga dengan perilaku Woo-ta, yang seakan-akan ia mempunyai cenayang seperti dirinya dan Hongju. Lalu seperti di mimpi Woo-ta, Yu Bom mulai bernegosiasi untuk menyudutkan posisi ibu Suyun. Namun dalam kenyataan ini, ada beberapa perubahan yang berbeda dengan yang ada di mimpi. Karena memang Woo-ta secara sengaja merubah sedikit komposisi kehadiran orang di dalamnya, karena dalam mimpinya ia mengajak partner patrolinya ke resto. Tapi kali ini dia mengajak Jae-chan. Dalam negosiasi yang alot, Yu Bom berhasil membuat posisi ibu Soyun sulit, dengan membuat ancaman halus terhadap masa depan Soyun. Namun Jae-chan ikut campur dalam pertengkaran tersebut dan berjanji pada Soyun dan ibunya bahwa dia akan menuntut Junmo dengan segala cara yang dia bisa. Usaha Jae-chan ini membuat akhir dari mimpi Woo-ta telah berubah. Ia berhasil comeback dan kini Yu Bom yang tersudut, mendengar counter Jae-chan mengenai surat permintaan maaf yang template dari suaminya. Karena hal itu Suyun tak jadi melukai tangannya sendiri dan Hongju juga tak jadi terluka karena batal mengorbankan tangannya untuk melindungi tangan Soyun. Pada malam itu, Jae-chan mengejar jawaban ke Woo-ta, tentang kebetulan yang terus terjadi. Lalu ketiganya bertemu dan menyadari bahwa mereka memiliki mimpi yang saling berhubungan. Woo-ta belajar dari Jae-chan dan Hongju, tentang mimpi prekognitif mereka. Meskipun ketiganya masih penasaran mengapa, dari banyak orang di sekitar mereka, merekalah yang dipilih untuk memiliki mimpi-mimpi cenayang itu. Melanjutkan kasus KDRT tersebut, Jae-chan memulai penyelidikan dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Kemudian, Woo-ta dan Hongju sama-sama bermimpi tentang kasus Junmo dan membujuk Jae-chan untuk membiarkan rekan kerjanya, Pak Choi Dam-dong yang diperankan oleh Kim Won-hae, untuk melakukan interogasi terlebih dahulu. Lalu dengan terpaksa Jae-chan membiarkan Pak Choi melakukan penyelidikan, meskipun ia curiga Pak Choi berpihak pada Yu Bom karena ia dulu adalah rekan kerjanya. Tanpa diduga, Pak Choi mampu menyudutkan Junmo, dan menyelesaikan kasusnya dengan sukses. 저도 거기가 딱 걸리네요. Hingga Yu Bom menjadi dongkol atas kekalahannya. 언제 얘기 들었습니까? 기소한 거 생색 내려고? 나 앞치마 풀잖아요 앞치마 무슨 물감?
Sementara itu, Hongju telah lama tidak nyaman dengan satu mimpi yang terus berulang, di mana mimpi itu menunjukkan dirinya mengenakan seragam reporter lapangan berwarna biru dan terbaring tak berdaya di padang berumput saat malam hujan. Mimpinya itulah yang memaksanya untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai reporter lapangan di SBC. Namun, Hongju berniat untuk kembali bekerja setelah menyimpulkan bahwa dia dapat mengubah masa depan. Tetapi ibunya menentang rencananya karena takut mimpinya mungkin benar-benar menjadi kenyataan. 남홍주! 그 친구, 그 기자야. 남홍주 기자. SBC 그 사회부 기자였어. 알아봤는데 맞네. 아유, 그거 엄청 독종이었었어. Di sisi lain, kantor Kejaksaan Divisi 3 sedang menyelidiki kasus baru, yakni tentang kecelakaan mobil yang melibatkan dua orang pria, saudara dari Cho Hee, sang gadis pekerja di coffee shop tempat langganan Hongju dan Jae-chan, di mana kasus ini mengakibatkan satu orang meninggal dan satu lagi menjadi tersangka, yakni Kang Dae-hee. Kecelakaan ini diduga disengaja dibuatnya untuk mengklaim asuransi. Untuk melancarkan rencananya, Dae-hee datang ke firma hukum Yubom untuk meminta bantuan hukum. Tak lupa Dae-hee menawarkan deal yang tak bisa ditolak oleh Yubom. Ibu Hongju yang khawatir tentang Hongju yang akhirnya memutuskan untuk kembali ke pekerjaannya. Kemudian, mengundang Jae-chan untuk sarapan setiap hari di rumah mereka, agar ia bisa minta tolong Jae-chan untuk menjaga Hongju. Pada hari pertama Hongju kembali bekerja, rekan kerjanya Bong Do-hyun memberikan kepadanya seragam baru, yakni sebuah jaket biru, yang persis sama seperti yang ada dalam mimpi kematiannya. Namun ia tidak terlalu khawatir, karena kasus yang ia tangani saat ini, yakni hanya kasus kematian kucing-kucing liar yang diduga diracuni seseorang dengan kalium sianida. Sementara itu, Jae-chan memimpikannya dirinya dan Hongju nobar acara berita TV, yang dilaporkan Hongju sendiri, yang berisi seorang pria bernama Kang Dae-hee yang terbukti bersalah membunuh kedua adiknya karena polis asuransi mereka. Terbangun dari mimpinya, Jae-chan mengetahui di kantor kejaksaan bahwa Dae-hee sudah dituduh membunuh adik laki-lakinya untuk asuransi, dan adik perempuannya Dae-hee, yakni Cho Hee masih hidup. Untuk menuntut Dae-hee, rekan jaksa Jae-chan, Shin Hee-min, yang diperankan oleh Ko Sung-hee, mengambil kasus tersebut. Persidangan ini diprediksi akan mudah bagi Hee-min. Namun yang terjadi sebaliknya. Yu Bom men-counter serangan kepada kliennya dengan kartu tak terduga, di mana semua yakin bahwa korban dijebak dan ditabrakan, sehingga meninggal dan bisa mengklaim asuransi. Akan tetapi keyakinan itulah yang menjadi bumerang, karena hal tersebut membuat polisi memutuskan tak mengotopsi jasad korban. Hal itu dimanfaatkan Yu Bom, karena Dae-hee sejak awal tak yakin bahwa adiknya langsung bisa mati saat ditabrakan, sehingga ia pun meracuni adiknya terlebih dahulu dengan kalium sianida. Karena perbedaan tuntutan dan fakta tentang penyebab kematian, jaksa akhirnya memutuskan Dae-hee tak bersalah. Di sisi lain, Jae-chan khawatir setelah bermimpi sekali lagi, kali ini melihat Dae-hee menyerang Hongju dan saudara perempuannya Cho Hee di sebuah atap gedung. Hongju yang masih mengumpulkan data tentang banyak kematian kucing, pergi bersama Woo-tak ke restoran ayam di mana dia pernah melihat seorang pria memberi makan kucing, tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah Dae-hee. Dengan pembebasan Dae-hee, Jae-chan mengingat kembali tentang mimpinya baru-baru ini. Dia juga ingat bahwa Hongju sedang meliput kasus keracunan kucing, di mana penyebab kematiannya melibatkan sebuah kantong. Hal tersebut ternyata alat yang terkait juga dengan Dae-hee. Ketika Jae-chan berspekulasi tentang kemungkinan keracunan, Inspektur Choi ingat bahwa luka dan noda darah di tubuh korban berwarna merah muda yang hampir jingga, bukan merah kebiruan. Hal tersebut adalah tanda keracunan kalium sianida. Untuk menangkap Dae-hee, Jae-chan dan Inspektur Choi meminta bantuan dan bergegas ke lokasi kejadian dalam mimpi keduanya. Tepat pada waktunya, ia melihat Woo-tak sudah terluka dan Dae-hee akan menyerang Hongju dan Cho Hee di atap. Sebelum hal yang tadi inginkan terjadi, polisi dan ambulans tiba tepat pada waktunya. Semua akhirnya bisa diselamatkan, tak terkecuali Woo-tak yang sempat terkena tusukan. Dengan semua bukti yang Jae-chan kumpulkan, Yu Bom mundur dari posisi pengacara Dae-hee, karena ia tak tahu tak bisa menang. Jae-chan pun akhirnya berhasil mendakwa Dae-hee atas pembunuhan dan memenjarakannya seumur hidup. Segera setelah, Woo-tak kembali sehat dari luka tusuknya. 왜 가요 왜? 같이 좀 봅시다. Hongju dan Woo-tak bermimpi tentang Do Hak-yong, teman sekamar dan teman SMA Woo-tak yang bekerja sebagai pegawai IndiHome. Dalam mimpi Hongju, Hak-yong menerobos masuk ke rumah Woo-tak di malam hari dan meminta bantuannya agar terlepas dari tuduhan pembunuhan, sedangkan Woo-tak melihat dirinya diinterogasi oleh Jae-chan karena Hak-yong.
Hak Yong mengungkapkan kepada Wu Ta bahwa ia telah menerima salah tuduh atas pembunuhan atlet Yu Su-kyung, yang merupakan salah satu kliennya. Tepat setelah Hak Yong selesai memperbaiki koneksi internet Su-kyung, ia ditemukan tewas dalam genangan darahnya sendiri dengan gambar geometris misterius tergambar di lantai. Wu Ta kemudian mendesak Hak Yong untuk menyerahkan dirinya dan mempercayai hukum, setelah dirinya sempat mengancam bahwa ia akan membongkar rahasia Wu Ta. Apa yang terjadi sesuai dengan mimpi mereka masing-masing, termasuk bahwa kasus ini ditangani oleh Jae Chan sebagai jaksa. Namun kurangnya bukti, Jae Chan mulai yakin bahwa teman Wu Ta tidak bersalah, meskipun dia masih tidak mengerti tentang gambar geometris di lantai. Hal ini membuatnya sadar, ia akan mengecewakan Hong Ju, yang awalnya sangat yakin bahwa Hak Yong bersalah. Di sisi lain, pengacara Yu Bom terlibat dalam kasus ini sebagai penggugat mewakili keluarga Yu. Yu Bom juga mencoba membujuk Hong Ju untuk membuat artikel yang mengungkapkan informasi pribadi Hak Yong. Namun demikian, Hong Ju menganggap informasi pribadi Hak Yong tidak relevan dengan kasus ini dan menolak untuk meliputnya. Lalu dengan kurangnya bukti, Jae Chan dan kejaksaan membebaskan Hak Yong. Segera setelah itu, Hong Ju menjadi tertekan ketika mimpi lain yang ia alami menunjukkan momen Jae Chan ditikam oleh pria tak dikenal. Hong Ju dan ibunya, lalu Wu Ta dan Seung Won pun merasa sedih mendengar itu. Hong Ju mencurigai bahwa hal itu terkait dengan pembebasan Hak Yong. Di lain pihak, publik menjadi marah dengan kejaksaan, terutama dengan Jae Chan, setelah Hak Yang bebas dari hukuman. Efek dari hal itu, Hak Yang bebas pun masih mendapat cercaan dari publik hingga restoran ibunya pun ikut diserang. Rasanya ia bebas namun tetap seperti orang yang bermasalah. Melihat hal itu, Wu Ta tak bisa diam, dan mencari cara agar temanya bisa hidup damai seperti sedia kala. Di mana Jae Chan juga berusaha menuntaskan kasus ini sebersih-bersihnya, agar ia juga hidup kembali damai dan tentu saja agar kebenaran yang sejatilah yang menang. Menempatkan petunjuk bersama, Jae Chan dan Hong Ju secara bersamaan menemukan dugaan baru, bahwa tanda dalam TKP adalah bekas darah yang terseret oleh robot pembersih. Pak Choi menambahkan bahwa Su-kyung bisa saja pingsan karena otolitiasis dan kehilangan banyak darah dari cedera kepala saat dia jatuh, sementara robot penyedot debu menabrak genangan darah, dan menciptakan pola di lantai lalu hilang entah kemana. Untuk membuktikan hipotesis mereka, Jae Chan menelusuri barang itu dengan Inspektur Choi dan menemukannya di fasilitas pembuangan limbah elektronik dengan bantuan Hong Ju dan lain. Usaha gotong royong di malam tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditemukannya robot pembersih dengan darah Yo Su-kyung ditemukan di dalamnya. Kemudian, setelah mendengar kesuksesan Jae Chan dalam berita, Yu Bom memanipulasi ayah Yu Su-kyung untuk melawan Jae Chan. Di sisi lain, Jae Chan mengetahui bahwa Hong Ju adalah kenalan masa kecilnya yang ia panggil Kastanyet yang ayahnya dibunuh oleh pelaku yang sama yang membunuh ayah Jae Chan di masa lalu. Bersemangat akan hal itu, Jae Chan mengkonfirmasinya melalui ibu Hong Ju. Jae Chan lalu memutuskan membeli cincin sehingga dia bisa melamar Hong Ju. Tapi sayangnya mimpi yang terakhir menjadi kenyataan meski dalam situasi yang sedikit berbeda. Sebelum Jae Chan bisa menyeberang jalan, ayah Su-kyung tiba dengan mobil dan menembaknya. Jae Chan pun ambyar bersimbah darah di hadapan Hong Ju. Dan setelah menembak Jae Chan, ia melarikan diri dan Wu Ta dan Hak Yong mencoba menabraknya dengan mobilnya. Polisi pun akhirnya menangkap ayah Su-kyung. Jae Chan pun dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat dan untungnya tak ada yang fatal. Kemudian Hong Ju menerima cincin dari Jae Chan yang masih belum sadar betul. Tapi bersamaan dengan itu, ada catatan yang dia berikan kepada seorang kenalan masa kecil, yang ayahnya dibunuh oleh orang yang sama. Akhirnya Hong Ju menyadari bahwa Jae Chan adalah anak laki-laki itu, yang ayahnya adalah kepala polisi yang dibunuh oleh seorang tentara yang melarikan diri di mana di saat yang sama membunuh ayahnya Hong Ju di dalam satu tragedi bas berdarah. 13 tahun yang lalu, kematian ayah Hong Ju dan ayah Jae Chan dilayatkan di tempat yang sama. Di sanalah mereka bertemu. Hong Ju dan Jae Chan muda lalu bertemu dengan seorang petugas polisi yang berlinang air mata, yang merupakan kakak dari pelaku. Polisi, yang juga bawahan kepala Jung, meminta maaf tetapi Jae Chan muda masih belum menerima permintaan maaf tersebut. Karena sangat malu atas kejahatan adik laki-lakinya, polisi itu melarikan diri dan mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di danau. Jae Chan memutuskan untuk menyelamatkan polisi itu dengan bantuan Hong Ju, tapi saat dia berada di bawah air, Hong Ju ragu-ragu karena amarahnya terhadap polisi itu. Saat Jae Chan dan polisi itu akan benar-benar tenggelam, Hong Ju membebaskan dirinya dari kebencian dan menarik mereka keluar dari air. Karena kenangan buruk ini, Hong Ju ragu-ragu untuk memakai cincin yang diberikan Jae Chan padanya. Merasa sedih tentang hal itu,
Hongju mengungkapkan kepada Jae-chan apa yang sebenarnya terjadi di danau, mengatakan kepadanya bahwa menyakitkan untuk melihatnya, karena hal tersebut meninggatnya akan kehilangan orang yang ia sayangi, yakni ayahnya. Selanjutnya, Jae-chan melarikan diri dari rumah sakit untuk mencari Hongju dan mengungkapkan perasaannya padanya, meskipun hujan dan luka tembaknya masih belum membaik. Hongju yang langsung bermimpi tentang apa yang akan dilakukan Jae-chan, bergegas ke rumah sakit dan bertemu dengannya tak lama kemudian. Jae-chan mengungkapkan kepada Hongju bahwa dia juga merasakan kebencian dan keraguan yang sama seperti saat itu. Jae-chan dan Hongju akhirnya menyatakan cinta mereka satu sama lain dan berciuman setelah itu di bawah rintian hujan.